Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini RCL Stories akan menceritakan alur film berjudul Attack Part 1. John Abraham yang memerankan sebagai Arjun adalah tentara. Saat tak bertugas, di suatu ketika di bandara, dia didatangi sekelompok teroris yang mencelakainya. Kaki Arjun tertembak dan mengenai sarafnya yang membuatnya seketika lumpuh. Pemerintah India menawari Arjun sebuah program pasukan khusus yang nantinya akan membuat Arjun menjadi tentara super. Lalu bagaimanakah kelengkapan ceritanya? Mari simak baik-baik alur cerita filmnya. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. 25 November 2010, pasukan elit India melakukan serangan kilat ke jantung pertahanan musuh yang padat penduduk. Awalnya, serangan dadakan itu berlangsung sempurna, hingga seorang wanita yang melihat aksi tersebut segera mengirimkan SMS ke komplotan penjahat. Alhasil, para penjahat bersiap siaga dan serangan itu mendapatkan perlawanan yang sengit. Seorang remaja tertangkap dan ia berniat melakukan aksi bom bunuh diri, tetapi tentara yang bernama Arjun berhasil membujuknya sekaligus mematikan jaringan bom tersebut. Setelahnya, Arjun membebaskan remaja tadi. Tidak lama berselang, Arjun justru dilempari granat oleh musuh yang lain. Ia secepat kilat berlindung dan setelah itu, Arjun menembaki semua musuh yang tersisa. Misi mereka adalah mencari pemimpin teroris yang bernama Rehman Gul. Arjun begitu jeli, ia melihat lubang besar di dinding dan segera menjebolnya, karena ternyata di sanalah target mereka bersembunyi, dan Rehman akhirnya tertangkap. 12 tahun berlalu, setelah penangkapan Rehman Gul, seorang pramugari cantik bernama Aisyah terburu-buru menuju bandara. Aisyah secara tidak sengaja menabrak Arjun. Ia terpeleset dari tangga dan hampir saja terjatuh. Arjun secepat kilat menolong Aisyah, tetapi bibir mereka secara tidak sengaja berciuman. Arjun masuk ke pesawat dan ia kembali bertemu dengan Aisyah. Ketika pesawat melayang di udara, Arjun sering mencuri pandang ke arah Aisyah. Ia kemudian memberanikan diri untuk menghampirinya dan berkenalan. Obrolan itu tidak berlangsung lama karena mendadak terjadi turbulensi. Arjun diminta untuk duduk kembali dan mengenakan sabuk pengaman, tetapi ia tidak bisa tenang. Arjun kembali mendatangi Aisyah untuk berbicara dengannya. Setelah kejadian itu, mereka berdua mulai saling akrab dan akhirnya menjadi pasangan kekasih. Di suatu hari, Arjun berniat melamar Aisyah. Namun di saat bersamaan, sekelompok teroris menyerang bandara dan menembak massa secara membabi buta. Arjun bersama melakukan perlawanan, tetapi kakinya justru tertembak. Aisyah berusaha menyelamatkan Arjun, tetapi ia justru tertembak oleh teroris. Arjun merangkak dan berusaha menjangkau Aisyah, tetapi ia juga ditembak tanpa ampun. Arjun sekarat dan dia sedang koma di rumah sakit. Ketika tersadar, Arjun bertanya kepada ibunya tentang Aisyah, tetapi ibunya tidak mau memberikan jawaban apapun. 2 minggu setelah dirawat, dokter memastikan jika Arjun mengalami kelumpuhan permanen. Ia tidak bisa berdiri karena tembakan itu merusak saraf tulang belakangnya. Arjun bahkan tidak bisa menggerakkan kedua tangannya. Arjun seperti mayat hidup.
Ia tidak bisa mandi, makan, minum, dan bahkan ganti celananya sendiri. Walaupun demikian, Ibu Arjun selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Serangan yang terjadi di bandara menewaskan sebanyak 300 orang, dan otak di balik serangan itu adalah pemuda yang bernama Hamid Gul. Arjun auto teringat akan masa lalunya ketika Arjun dan pasukannya menyerang markas Rehman. Ia sempat bertemu dengan Hamid anaknya, tetapi saat itu Hamid masih remaja. Arjun menyesal telah mengampuni nyawa Hamid saat itu. Semenjak ayahnya tertangkap, Hamid menggantikan posisi ayahnya menjadi pemimpin teroris. Dalam sebuah rapat penting, para pemimpin di India membahas bagaimana caranya mengatasi isu terorisme di sana. Seorang pria bernama Subra menyarankan jika India harus punya prajurit super. Ide Subra ditertawakan oleh para peserta rapat lainnya karena dianggap konyol dan mustahil. Prajurit super hanya ada dalam film, tetapi Subra berusaha meyakinkan mereka bahwa saat ini ilmuwan India bisa menciptakan sesuatu yang hebat seperti tentara super. Subra hanya perlu perintah dari Perdana Menteri agar program tentara super itu mendapatkan izin operasi. Di suatu malam, 2 orang pencuri masuk ke rumah Arjun. Mereka mengambil barang-barang berharga, termasuk merampas paksa cincin ibu Arjun. Arjun sendiri tidak bisa menolong ibunya, ia hanya tergeletak dan tidak bisa berbuat apapun. Setelah 2 pencuri tadi pergi, Arjun hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Perdana Menteri akhirnya setuju dengan program tentara super. Mereka mendatangkan ilmuwan yang bernama Sabah. Sabah menjelaskan jika proyek ini hanya diterapkan untuk tentara yang lumpuh, bukan orang-orang yang punya fisik normal. Subra kemudian mendatangi Arjun yang menawarkan proyek itu kepadanya. Subra menjelaskan bahwa mereka akan menanamkan chip di dalam otak Arjun. Arjun akan dijadikan sebagai prajurit super pertama di India. Hanya saja, misi yang diemban Arjun tidaklah mudah. Ia harus mencari dan menyerang markas Hamid Gul. Arjun tentu saja setuju dengan tawaran itu, karena ia ingin membalaskan dendam kepada Hamid yang telah menewaskan kekasihnya. Invasive surgery है और बचना is real life footage of an American Sabah patient from menjelaskan cara kerja chip pintar yang bisa menjadikan Arjun sebagai prajurit super. Tim dokter akan menanamkan chip itu di bagian otak Arjun. Kemudian mereka menanamkan komputer mikro di bagian leher dan elektroda nano di beberapa bagian otot dan juga tungkai Arjun. Cara kerjanya adalah chip akan membaca sinyal otak dan mengirimkannya melalui saraf ke sebuah komputer mikro di bagian leher. Komputer mikro itu akan memecahkan kode sinyal yang diterima dari otak, kemudian mengirimkan kode tersebut kepada elektroda nirkabel nano yang tersebar di bagian otot dan tungkai Arjun. Sehingga apa yang dipikirkan oleh otak Arjun semuanya bisa dilakukan oleh otot berkat ketiga alat tersebut. Setelah operasi selesai, Arjun pun tersadar. Ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Menurut Sabah, hal itu terjadi karena reaksi saraf otak Arjun yang mencoba beradaptasi dengan chip yang ditanamkan di kepalanya. Arjun mencoba menggerakkan tangannya, namun belum sepenuhnya bisa. Ia diminta untuk kembali beristirahat. Seketika itu, Arjun mendadak bisa menggerakkan tangan dan tubuhnya. Tidak hanya itu, ia juga mendengar suara-suara yang ada di kepalanya. Suara itu adalah suara asisten robot cerdas yang dinamakan Ira. Seiring berjalannya waktu, Arjun mulai terbiasa untuk menggerakkan tubuhnya. Ia bahkan sudah bisa berlari dan sangat ahli dalam hal bela diri. Arjun mulai membiasakan diri berkomunikasi dengan Ira. Ira ternyata sangat cerdas. Ira memberikan semua informasi yang diinginkan oleh Arjun. Ira bahkan berhasil melacak pencuri yang pernah membawa cincin ibu Arjun. Arjun segera merampas kembali cincin itu dari tangan sang pencuri. Tetapi pencuri tadi membawa teman-temannya untuk mengajar Arjun. Arjun sangat tangkas dan cekatan. Ia juga begitu kuat. Alhasil, semua pencuri tadi berhasil dikalahkan. इंटरनेट से डाउनलोड किया हाँ Mendadak, polisi berdatangan.
Arjun segera berlari di atas gedung dan ia terus dikejar. Ira menggerakkan tubuh Arjun dan terjun dari gedung itu supaya bisa menjaga truk sampah yang sedang melintas di bawah. Tetapi karena otak Arjun dan juga Ira tidak sinkron, Arjun mengalami kecelakaan dan terjadi benturan keras di kepalanya yang membuat chip itu error. Dan Ira tidak bisa lagi mengendalikan Arjun. Di saat itulah Arjun mulai bermimpi dan muncul sosok bayangan Aisyah. Semua itu terasa begitu nyata, sehingga Arjun tidak bisa membedakan antara mimpi dan realita. Sabah kemudian memperbaiki Ira, sehingga Arjun mulai pulih kembali. Sabah mengingatkan Arjun agar tetap terkoneksi dengan Ira. Karena jika pikiran Arjun mengalahkan Ira, maka yang terjadi adalah Arjun tidak akan bisa membedakan antara mimpi dan nyata, sehingga ia bisa terjebak di dalam dunia mimpi. Arjun dimarahi oleh Subra karena yang melanggar protokol tentara super. Ia membuat keributan yang seharusnya tidak terjadi. Arjun sendiri merahasiakan alasan kenapa ia memukuli para preman itu dan berjanji akan menjadi lebih profesional di masa mendatang. Sekelompok teroris masuk ke dalam gedung parlemen India. Mereka menyamar sebagai tentara RAF. Para pemberontak ini menargetkan serangan terhadap Perdana Menteri. Kebetulan, Sabah juga ada di sana untuk menghadiri rapat penting. Ketika para pemberontak mengintai kehadiran Perdana Menteri, Ira mendeteksi kehadiran Hamid di kota Delhi dengan melihat kamera CCTV di jalanan. Ia segera memberitahu Arjun bahwa saat itu Hamid berada di gedung parlemen. Arjun sadar jika Hamid akan menyerang gedung itu. Ia segera menghubungi Subra. Tetapi semuanya terlambat. Pasukan teroris meledakkan gedung itu. Para pengawal segera mengamankan Perdana Menteri. Di dalam gedung, para pemberontak ini melepaskan tembakan membabi buta yang menewaskan siapapun yang mereka temui. Setelah itu, mereka juga masuk ke ruangan sidang dan menyandera anggota parlemen. Sabah menyelamatkan diri dengan berlindung di bawah kursi. Pasukan RAF yang asli baru berdatangan ke TKP. Tetapi mereka dibombardir oleh para teroris tersebut. Perdana Menteri berusaha melarikan diri menggunakan pintu darurat, tetapi Hamid Gul sudah menunggunya di sana. Ia membunuh semua pengawal dan menangkap Perdana Menteri. Setelah itu mereka mengunci pintu dan menyandera lebih dari 300 orang anggota parlemen, termasuk Perdana Menteri. Untuk menangani kondisi darurat ini, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri yang bernama Vijay agar mengatasi masalah tersebut. Vijay ditelepon oleh pemimpin teroris yang bernama Hamid. Hamid mengaku telah menyandera Perdana Menteri dan meletakkan sejumlah bom di dalam gedung itu. Jika pemerintah India berani masuk ke dalam gedung, maka Hamid akan membunuh semua orang. Hamid kemudian membuat 3 tuntutan. Pertama, ia meminta Menteri Dalam Negeri agar menarik kembali pasukan elit yang telah diturunkan dari atas atap. Sebagai gantinya, Hamid akan membebaskan 50 orang tawanan. Setelah itu, Hamid mematikan teleponnya. Subra kemudian meminta Panglima Perang India agar menarik pasukan elitnya. Mereka hanya menyisakan Arjun sendirian di sana. Ketika anak buah Hamid memeriksa atap gedung, mereka tidak bisa menemukan siapa-siapa di sana karena Arjun bersembunyi di dalam ventilasi. Hamid kemudian memenuhi janjinya. Ia melepaskan 50 orang tawanan. Media heboh memberitakan tentang serangan teroris tersebut. Serangan itu adalah serangan teroris terbesar yang pernah terjadi di India. Selanjutnya, Hamid kembali menelepon dengan tuntutan yang kedua. Ia meminta pemerintah untuk membebaskan Rehman Gul. Hamid memberikan tenggat waktu 1 jam agar pemerintah membebaskan ayahnya. Menteri Dalam Negeri mulai kebingungan. Terjadi perdebatan antara kubu Mendagri dengan Panglima Perang India. Sang jenderal tidak setuju jika Mendagri mengabulkan semua tuntutan teroris. Begitu pula dengan Subra. Subra lebih percaya kepada kekuatan Arjun ketimbang harus tunduk dengan keinginan teroris. Tetapi Menteri Dalam Negeri telah mendapatkan mandat dari Presiden untuk mengambil keputusan dan ia tetap ngotot dengan kehendaknya. Menteri Dalam Negeri hanya menginginkan keamanan Perdana Menteri. Tidak ada yang boleh menyerang jika keselamatan Perdana Menteri terancam. Sementara itu, Arjun berhasil masuk ke dalam gedung dan membunuh beberapa tentara musuh di sana.
Ia meretas kamera CCTV di dalam gedung itu. Kondisi di dalam gedung sekarang bisa dipantau langsung oleh Subra dan Menteri Dalam Negeri. Setelah itu, seorang tentara musuh bernama Hussein ingin menikmati tubuh Sabah. Sabah berteriak meminta pertolongan dan suaranya didengar oleh Arjun dan juga Hamid. Arjun bergegas ke ruangan itu, begitu pula Hamid dan pasukannya. Tetapi Subra melarang Arjun untuk menolong Sabah karena ia khawatir jika Arjun akan tertangkap basah oleh Hamid. Arjun tidak peduli dengan ucapan Subra. Ia masuk ke dalam dan secepat kilat membunuh Hussein dan teman-temannya. Ketika Hamid masuk ke dalam ruangan itu, mereka tidak bisa menemukan Arjun. Hamid hanya menemukan mayat Hussein dan teman-temannya. Ia jadi tahu jika ada seseorang di dalam gedung itu. Ia juga sadar jika orang itu telah meretas kamera CCTV. Karena itulah, Hamid segera memutuskan kamera CCTV. Ia menghubungi Arjun menggunakan walkie-talkie. Dalam percakapan itu, Arjun menjelaskan siapa dirinya. Hamid berutang nyawa kepadanya karena dulu Arjun pernah mengampuni nyawa Hamid. Hamid teringat akan momen itu dan juga ia ingat akan wajah Arjun. Setelahnya, Arjun membuang mayat anak buah Hamid tepat di depan wajahnya. Hamid terbakar amarahnya. Ia menghubungi Menteri Dalam Negeri. Menteri kemudian menawarkan uang 10 juta dolar, tetapi ia menolak karena bukan itu tujuan utamanya. Hamid kemudian menembak mati seorang anggota parlemen sebagai bentuk keseriusannya, karena Mendagri mengabaikan tuntutan pertamanya. Setelah mengetahui betapa beringasnya Hamid, Menteri Dalam Negeri meminta Panglima Perang untuk membebaskan Rahman Gul. Tetapi sang jenderal tetap ngotot pada prinsipnya, yaitu sebuah negara tidak boleh tunduk kepada keinginan teroris. Mendagri semakin berang. Ia memerintahkan Subra agar menghentikan Arjun. Arjun kemudian diminta menyerahkan dirinya kepada Hamid, supaya tawanan yang lainnya bisa selamat. Arjun menuruti perintah atasannya itu. Arjun dibawa menghadap Hamid. Di sana, ia dipukuli di bagian lehernya, yang membuat Arjun kehilangan kontak dengan Ira. Itu artinya Arjun kembali lumpuh. Berkat instruksi dari Menteri Dalam Negeri, polisi akhirnya membebaskan tahanan Rahman Gul. Mereka membawanya ke bandara dan siap menerbangkan Rahman ke Pakistan sesuai instruksi Hamid. Setelah itu, Hamid meminta tuntutan terakhir, yaitu memberikan penerbangan yang aman buat dirinya agar ia bisa keluar dengan selamat dari gedung itu. Hamid akan segera meninggalkan tempat itu. Ia meminta remote control bomnya kepada Saklain, temannya. Hamid mengaktifkan bom tersebut dan dalam waktu 25 menit bomnya akan segera meledak. Setelah itu, Hamid membunuh Saklain karena Saklain adalah orang satu-satunya yang bisa menjinakkan bom tersebut. Hamid kemudian meminta Mustafa temannya agar menjaga tempat itu untuk memastikan agar bomnya benar-benar bisa meledak. Setelah itu, Hamid meninggalkan gedung parlemen menggunakan kendaraan. Sementara itu, Sabah secara diam-diam mengambil laptopnya dan ia mengaktifkan kembali Ira di dalam otak Arjun. Arjun tersadar, tetapi ia belum mendapatkan kembali ingatannya secara utuh. Arjun kini bermimpi. Ia bertemu dengan kekasihnya Aisyah dan melamarnya. Aisyah menerima lamaran itu dan setelahnya mereka berdansa. Seketika itu, Aisyah menyadarkan Arjun bahwa dunia mereka sudah berbeda. Aisyah hadir dalam mimpi Arjun hanya untuk memberitahu Arjun bahwa ia sangat menyintainya. Dan kini Arjun harus melepaskan kepergian Aisyah dengan tenang. Arjun hanya bisa menangis ketika bayangan Aisyah akhirnya memudar. Tetapi setelah itu, ia berhasil menghubungkan dirinya kembali dengan Ira. Arjun kemudian mendapatkan kembali kekuatannya, dan ia berhasil menghabisi semua musuh yang tersisa di ruangan. Arjun membunuh Mustafa. Setelah itu, ia menemukan bomnya. Menurut Ira, bom itu adalah bom kimia yang mengeluarkan gas beracun dengan radius sejauh 30 km dan bom itu tidak bisa dijinakkan.
Selain menggunakan remote control, Arjun meminta Subra menghentikan mobil yang mengangkut Hamid ke bandara karena Hamidlah orang yang membawa remote control itu. Setelah dihentikan mobilnya dan kemudian diperiksa, ternyata di dalam mobil itu tidak ada Hamid. Arjun segera mencari Hamid menggunakan bantuan Ira. Diketahui jika gedung parlemen itu memiliki terowongan bawah tanah, tetapi terowongan itu sudah ditutup lama sejak kolonial Inggris. Arjun sadar jika Hamid sengaja mengulur-ngulurkan waktu dengan 3 tuntutannya hanya untuk mengebor terowongan tersebut dan melarikan diri dari sana. Ira memindai kamera CCTV di jalanan ibu kota dan ia berhasil menemukan Hamid. Arjun segera mengejar Hamid menggunakan sepeda motor. Hamid moving towards Safdarjung East, 25 kilometers. Hamid pergi ke bandara lainnya yang tidak diduga oleh Subra dan Mendagri. Hamid akan segera lepas landas menggunakan sebuah pesawat. Arjun berusaha mengejar pesawat itu dengan kecepatan tinggi. Saking cepatnya, motor Arjun bahkan mengeluarkan api. Arjun kini berhadapan dengan pesawat tersebut. Ia memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, kemudian menjatuhkan dirinya, dan motor Arjun menabrak ban pesawat tersebut. Arjun berhasil membunuh Hamid. Ia segera merampas remote control dari bom itu. Berkat bantuan Ira, Arjun berhasil menjinakkan bom tersebut melalui remote control jarak jauh. Para tawanan akhirnya berhasil keluar dari gedung parlemen. Subra menghubungi Arjun. Ia mengucapkan terima kasih kepada Arjun, sang pahlawan super yang telah menyelamatkan jutaan warga Delhi. Subra juga mengatakan bahwa mereka telah membunuh Rehman dengan cara membuangnya dari pesawat. Dan film pun berakhir. Klik jempol ke atas jika kalian suka dengan video seperti ini dan berikan komentar positif kalian. Saya Rizal, sampai jumpa di video RCL Stories selanjutnya.